setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur kembali kita berjumpa di dalam fellowship online Grace of Christ Community Church hari ini. Kita percaya kita telah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita telah menerima keselamatan dan kuasa. Itu sebabnya hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji dan bersemangat memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati setiap pribadi kita. Dan judul hari ini adalah kita menerima keselamatan dan kuasa. Judul hari ini adalah keselamatan dan kuasa. Saya percaya saudara pasti diberkati, dipulihkan. Bahkan siapapun saudara yang bersama-sama hari ini, dimanapun kau berada, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kita. Siapkan hati kita dan juga terlebih siapkan Alkitab saudara. Siapkan roti dan anggur, siapkan minyak saudara, dan sama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita akan mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kasih karunia-Mu, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur hari ini kami kembali berkumpul Tuhan untuk beribadah, untuk memuliakan nama-Mu. Karena Engkau telah bangkit, Engkau telah menang. Kami sudah menerima keselamatan dan kami pasti hidup di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati yang Kau kasih Pastor Joshua Tumakaka akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap pribadi kami. Berkati juga semua teman-teman yang melayani tim worship hari ini. Kami percaya kami akan dibawa menikmati hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga siapapun yang bersama-sama, kami menerima kemerdekaan, kami menerima kelegaan, yang sakit disembuhkan,
Kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami bersyukur Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Katakan kiri kananmu, Yesus sungguh mempesona. Amin, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari bersama-sama saudara, kita katakan, Dia Yesus yang paling mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari jemaat saja. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota bagi kehidupanku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari teduhkan hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau sumber kemenangan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
kuasamu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Mari bersama-sama angkat suaramu. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Harapanku, kekuatanku
Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Mari sembah Tuhan saat ini. Kau yang puji namamu Tuhan kami bersyukur kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dengan karya salibmu Engkau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami Bapa. Selamanya kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Betapa kami bersyukur mempunyai Bapa yang ajaib, Bapa yang besar dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari bawa setiap doa-doamu kepada Tuhan saat ini. Sebab Dia yang hadir dalam setiap pujian umat. Dia tahu setiap isi hatimu. Dia tahu apa yang setiap engkau lalui. Oleh sebab itu Dia memberikan kekuatan yang baru untuk engkau dapat melangkah bersama Dia. Mari bawa doamu kepada Tuhan. Mari bawa doamu saat ini kepada Tuhan. What can wash away my
beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu. Oleh darah-Mu kami telah ditebus, kami telah menerima anugerah, bahkan kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami hari ini bersuka cita mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Biarlah setiap kata kalimat lidah bibirku dikuduskan untuk memberkati jemaat-Mu. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, dan berkati kami semua. Kami berterima kasih ya Bapa untuk kehendak-Mu dan berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami pada hari ini. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Tema kita hari ini adalah keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Dan ini ada hubungannya dengan Paskah yang baru saja kita rayakan, juga kebangkitan Yesus yang memberikan kepada kita kebenaran ini untuk kita nikmati sambil kita menantikan Yesus Kristus dan hidup bagi kemuliaannya. Dan keselamatan dan kuasa ini kita terima dari kebenaran di kitab Wahyu pada pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman-Nya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Bapa kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin, haleluya. Dan ini adalah anugerah buat kita apabila kita benar-benar percaya. Karena oleh darah Yesus iblis benar-benar sudah dikalahkan. Dan hanya darah Yesus yang bisa membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala ikatan. Hanya darah Yesus yang membebaskan kita dari pemikiran yang jahat, kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang negatif, bahkan hati yang jahat, termasuk sakit, penyakit, termasuk kutuk atau apapun kuasa dosa atas hidup kita. Darah Yesus yang dapat membebaskan kita. Dan kita bersyukur kita baru saja merayakan Paskah dan kita sekarang menerima anugerah itu. Itu sebabnya kalau kita perhatikan sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-10 akan diperlihatkan di screen. Di situ dikatakan sekarang, bukan besok. Sekarang, bukan yang lalu. Sekarang ini, saat ini kita membaca ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Dan kekuasaan Dia yang diurapi. Dan Dia yang diurapi sekarang sebagai kepala pemerintahan. Nah yang luar biasa dikatakan karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Dikatakan pendakwa. Nah kalau di ayat 12 kita lihat di situ. Dikatakan bahwa celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun. Di ayat 10 dikatakan pendakwa. Di ayat 12 dikatakan iblis telah turun. Dan dikatakan berbahagia bersukacita hai kamu yang diam di dalam sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga. Untuk memahami ini kita harus mengerti karena apa dikatakan bahwa waktunya sudah singkat. Nah mari kita buka 1 Yohanes pada pasal 5. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-19 dan 20. 1 Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Demikian firman-Nya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Bapa dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Bapa telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar
di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kita harus pahami ini adalah kenyataan dan ini adalah kebenaran yang menjadi bagian orang-orang yang tidak mengenal Bapa yang benar. Bahwa dunia ada di bawah kuasa si jahat. Tetapi di mata kerajaan surga si jahat hanya pendakwa. Dia tidak punya kuasa, dia hanya pendakwa. Yesus mengatakan pendusta. Di dalam ayat yang lain katakan, Yesus katakan dia pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena penebusan Yesus kita telah memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Tetapi kehendak Bapa di dalam pemerintahannya, kita bukan hanya menerima keselamatan ketika nanti jantung kita berhenti, kemudian kita selamat masuk surga. Tapi kehendak Bapa kita hidup di bumi, di dalam kuasanya, di dalam pengurapannya, di dalam pemerintahannya. Dan inilah yang Yesus maksudkan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kasih, kelimpahan anugerah, kelimpahan pengampunan, kelimpahan sukacita, kelimpahan kesabaran. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan kamu menjadi murid, karena memang daging kita harus dilatih untuk melihat kebenaran Kristus yang lebih dari kenyataan hidup. Di dalam kenyataan hidup kita didakwa keadaan, masalah ekonomi, kesehatan, hubungan. Tapi di dalam kebenaran kita adalah miliknya, kasihnya melimpah, anugerahnya melimpah atas kita. Dan kita ada di dalam kuasa kerajaannya. Itu sebabnya kita harus menyadari iblis memang yang berkuasa. Tetapi waktunya sudah tinggal sedikit, sudah singkat. Konsep orang akhir zaman seolah-olah zaman berakhir. Akhir zaman itu zaman berakhir bagi si jahat. Buat kita bukan. Karena ketika Yesus datang itu mulai kehidupan yang baru di dalam Kristus dinyatakan, dimanifestasikan di bumi secara sempurna. Waktunya tinggal singkat bagi si jahat. Akhir zaman bagi zaman dunia si jahat ini. Nanti akan datang dunianya yang penuh kemuliaan. Kerajaan Bapa dinyatakan. Kita boleh senyum, kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya untuk hal itu. Itu sebabnya dikatakan iblis geram. Iblis berusaha menghancurkan kita. Kenapa Tuhan panggil kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Karena kita akan berdoa supaya apa yang dirancangkan si iblis tidak dapat dinyatakan, tidak dapat dimanifestasikan sebelum waktunya. Jadi waktunya sudah singkat, Dia nggak punya kuasa apapun terhadap hidup kita. Untuk itu, yang pertama di dalam keselamatan dan kuasa, yang pertama perlu kita pahami, jangan biarkan hatimu gelisah. Sebelum Tuhan Yesus disalib, di dalam Yohanes pada pasal 14 ayat 1 dia katakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Ya, jangan hatimu gelisah. Dalam bahasa Inggris, do not let your heart be troubled. Kalau kita terjemahkan langsung bunyinya, jangan biarkan hatimu gelisah. Jadi keselamatan, kekudusan, kebenaran kita terima sebagai anugerah. Tapi kalau hati tidak gelisah, itu bukan Tuhan yang langsung bekerja, karena Dia tidak mau menguasai kita sebagai budak yang tidak memiliki kehendak di dalam Dia. Tuhan mau kita berkehendak karena di dalam Dia kasih tahu bahwa kasih-Nya lebih besar dari masalah. Di dalam kasih-Nya Dia kasih tahu kesembuhan lebih dahsyat kuasanya dari penyakit. Apabila kita benar-benar percaya, kita tidak akan biarkan hati kita gelisah. Saya baru mengalami 4 hari lalu lebih tepatnya, dan ini kejadian benar. Dan saya belum pernah alami itu. Saya bangun pagi, saya ke toilet tidak bisa keluar 1 tetes pun urin. Dan itu sakit, gak bisa keluar. Waduh, otak saya langsung kerja, ini nih yang disebut prostat nih. Tapi hati saya ada yang ngomong gini, jangan lupa ada Yesus di dalam kamu. Nah pada saat itulah saya bisa tiba-tiba tenang dan percaya kepada suara yang kecil itu.
Dan apa yang saya lakukan? Saya nggak lakukan apapun. Saya tidur lagi sambil sakit tapi saya rest tidurnya. Dalam hati saya ngomong gini, pasti sembuh dan pasti selesai. Beberapa saat kemudian saya ke toilet lagi, hanya keluar sedikit. Malah kayak dikasih tahu, kamu minum. Saya minum. Dan kemudian saya baring lagi. Istri saya pun nggak tahu. Beberapa saat kemudian saya ke toilet lagi, keluar lancar. Benar-benar lancar. Baru sesudah itu saya ambil tubuh darah Yesus, saya mengucap syukur. Terbalik prosesnya karena memang Tuhan mau mengajar dengan cara yang berbeda. Dia bukan mau kasih saya mujizat. Dia mau didik saya untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Jangan biarkan hatimu gelisah. Jangan biarkan hatimu gelisah. Ada kenyataan hidup yang kita harus hadapi, tapi ada kebenaran Bapa sebagai pemerintahan, sebagai otoritas, sebagai kuasa yang besar. Jadi kalau hari ini kamu sedang susah, sedang mengalami tantangan, sedang punya pengharapan dan ada kebimbangan, ada sesuatu yang mau dikerjakan tapi ada ketakutan, ada sesuatu yang sedang dirindukan untuk terjadi tapi sepertinya tidak punya kemampuan untuk bisa memperoleh itu. Ini saatnya rest dan percaya. Pemerintahan yang berkuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Yesus yang diurapi. Dan Yesus mengasihi kamu, mengasihi saya. Kita tidak dibebaskan dari masalah di bumi. Tapi kita menerima kuasa kerajaan untuk hidup di bumi dalam segala kelimpahan karena iman. Dan Tuhan bilang seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Tapi darah Yesus telah menebus kita. Darah Yesus telah membebaskan kita. Termasuk kalau ada masalah ekonomi, maafkan saya kalau ada masalah hutang, tagihan, dan kewajiban ekonomi yang membebani hidup kita. Hari ini rest, jangan biarkan hatimu gelisah. Kita perlu kerja keras, kita perlu berupaya, kita perlu berjuang. Tapi dengan hati yang penuh damai sejahtera. Percaya bahwa Dia yang ada di dalam kita berkuasa. Kalau kita baca kitab Roma pada pasal 8, pada ayatnya yang ke-1 dan 2, kemudian pada ayat yang ke-28 dikatakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Itu adalah kita. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa ya kutuk, sakit, penyakit, penderitaan. Hukum maut kita nggak bisa bangkit, sekali kita roboh ya udah beres. Tapi tidak, di dalam Kristus ada Kristus di dalam kita yang mengatakan di dalam hati saya, kamu tenang, ada aku. Kamu tenang, kamu rest, ada aku. Bahkan Dia yang kasih tahu tubuh itu milik aku. Jadi di dalam rasa sakit saya tiba-tiba disuruh tenang, udah tenang aja. Tapi ada rasa sakit ya. Seperti kalau kita sekarang mencubit tangan kita, ada rasa sakit. Tapi kita bisa mencubit tangan kita dengan senyum. Karena kita tahu cubitan itu tidak berkuasa atas kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi percaya. Kita tidak ada lagi di dalam penghukuman karena dosa. Kita ada di dalam anugerah yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian. Kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Bapa. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus dengan sukacita. Kita tahu sekarang ada keselamatan dan kuasa. Dan kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu yang buruk sekalipun sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Keren banget. Kita tidak bisa lagi mengalami kutuk dan penderitaan akibat dosa. Kita bisa mengalami tantangan dan hal-hal yang berat harus kita hadapi karena perbuatan kita dan resiko perbuatan kita. Tetapi semua resiko itu tidak dapat membatalkan berkat dan janji Tuhan untuk kita. Di dalam kasih dan di dalam berkat kita dipulihkan. Kita diberkati kembali. Kalau ada orang salah transaksi, banyak orang-orang atau jemaat yang datang minta didoakan kepada saya karena salah transaksi. Mengalami kerugian. Kerugian itu menyakitkan. Hal-hal seperti itu membuat orang kadang-kadang bimbang dan ragu. Tetapi itu adalah resiko dari perbuatan karena kesalahan. Tetapi resiko itu tidak menyebabkan Tuhan tidak dapat memberkati.
Itu sebabnya percayalah, kasih Tuhan besar atas kita. Mari ucapkan dengan sukacita, aku percaya dan aku tidak akan membiarkan hatiku menjadi gelisah. Kata menjadi itu penting, nasi jadi bubur gak bisa balik jadi nasi lagi. Jadi sekali kegelisahan menguasai kita, kita tidak bisa tenang. Jadi begitu muncul ancaman, roh itu akan berkata kepada kamu, kepada saya, kepada kita. Pada saat dia berkata, belajar percaya bahwa dia yang punya pemerintahan, belajar tunduk, rest. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Yang kedua kita sekarang ini hidup di dalam kuasa yang sangat besar. Kuasa yang sangat besar. Kalau kita baca Kisah Rasul 4 ayat 13 mengatakan begini, Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, mereka ini adalah orang-orang sederhana karena mereka adalah orang-orang yang dalam konteks bacaan ini sedang didakwa, mau ditangkap karena memberitakan kabar baik. Mereka orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan secara perlindungan diri, tidak mempunyai kekuatan. Tetapi mereka dengan berani memberitakan Yesus Kristus. Mereka berani memberitakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat bagi mereka. Karena mereka bukan hanya percaya akan kasih itu, tapi mereka hidup di dalam kasih itu. Mereka ada di dalam kasih itu. Mereka memberikan kepada kita suatu inspirasi bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kuasanya Bapa, seperti itu hidupnya. Mereka berani menentang kenyataan keadaan mereka, melawan orang-orang yang jahat. Kalau kita baca, saya akan buka ayatnya di dalam Kisah Rasul 4 ini, di dalam ayatnya yang ke-27, kita baca pasal 4 ini ayat yang ke-27. Kita baca di situ dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang kau urapi. Jadi di dalam teks ini dibilang melawan Yesus, hambamu yang diurapi. Padahal di Kisah Rasul Yesus sudah terangkat ke surga. Kisah Rasul ini kisahnya murid-murid. Tetapi mereka menggunakan kata bahwa suku-suku bangsa melawan Yesus. Sebenarnya bukan melawan Yesus, melawan murid-murid. Berusaha menghancurkan murid-murid. Tapi pola pikirnya murid-murid, mindsetnya murid-murid, mereka sedang melawan Yesus. Dan mereka sedang melaksanakan rancangan untuk menghancurkan murid-murid, menghancurkan kehidupan mereka, menghancurkan penginjilan mereka. Tetapi kalau kita lihat di ayat 29, mari kita baca ayat 29, dikatakan apa di situ? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi waktu mereka diancam, mereka bilang lihatlah ya Tuhan bagaimana mereka mengancam kami. Baru dia tidak katakan berikanlah kepada hamba-Mu perlindungan. Bukan. Mereka diancam untuk tidak memberitakan kabar baik. Mereka diancam untuk tidak hidup di dalam kasih karunia lagi. Mereka diancam untuk tidak ngomongin Yesus yang mengasihi mereka. Mereka diancam. Tapi mereka berkata ulurkan tanganmu. Lihatlah apa yang mereka lakukan mengancam. Berikanlah apa? Keberanian. Bukan perlindungan. Keberanian untuk apa? Melakukan lebih lagi apa yang mereka sedang lakukan. Apa yang mereka telah lakukan. Itu sebabnya kenapa zaman Yesus waktu Lazarus bangkit. Di dalam teks Yohanes dikatakan Lazarus ingin dibunuh. Karena kehidupan Lazarus bukti kuasa Yesus. Jadi bukti kuasa Yesus itu harus dihancurkan. Nah, di dalam kasih karunia Bapa yang melimpah-limpah kepada kita, memberikan kepada kita kuasa untuk hidup sebagai orang-orang yang menang di dalam setiap perkara. Karena di dalam kelemahan kita kasihnya melimpah. Di dalam ketidakmampuan kita kasihnya melimpah. Di dalam keadaan kita kepepet, kasihnya melimpah. Itu sebabnya semakin orang menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran. Sehingga mereka boleh punya keberanian minta kepada Tuhan. Ngomongnya itu enak banget, beri Tuhan. Kalau dibaca lanjutkannya, ulurkan tanganmu, sembuhkan orang-orang sakit. Mereka seperti menentang arus, melawan arus.
Saya berdoa kepada Bapak Ibu atau teman-teman semua yang bersama-sama di dalam ibadah ini mengerti bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita kepada keadaan sebagai orang yang hidup beragama saja. Bahkan sebenarnya Yesus nggak bawa agama. Yesus mau membawa keselamatan. Di tanganmu, di tanganku ada mujizat. Di dalam hidupmu ada keperkasaan Tuhan, ada kekuatan di dalam perkataan-perkataan kebenaran. Untuk apa? Untuk semua aspek. Semua aspek. Aspek pajak kah? Aspek bisnis kah? Aspek transaksi kah? Aspek kehidupan apapun. Kalau kita sekarang harus menderita kayaknya karena kita beriman, penderitaan itu tidak bisa membatalkan dan menggagalkan janji Tuhan. Segala sesuatu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam pasal 4 ini, di ujung pasal 4 ini kalau kita baca pada ayat 33, dikatakan demikian, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kuasa dan kasih karunia yang melimpah itu berdampingan. Semakin besar kasih karunia dilimpahkan, semakin besar kuasanya. Dan kasih karunia yang Tuhan berikan itulah yang melindungi kita, memayungi kita, memagari kita. Untuk kita hidup di dalamnya, di dalam segala kemuliaannya Tuhan. Supaya kita menjadi percaya karena iman. Kuasa Tuhan memelihara hidup kita karena iman. Benar-benar karena iman. Apa yang saya hadapi 4 hari lalu, apabila saya tidak benar-benar rest dan percaya kepada apa yang saya imani, saya pasti udah di rumah sakit hari itu. Dan sepanjang hari itu saya nggak pernah cerita istri saya, sampai kemarin pun saya nggak cerita. Dia nggak tahu bahwa saya bangun pagi mau buang air kecil, nggak keluar setetes pun nggak, mampet. Saya sampai heran, kok bisa ya? Saya berusaha memerintahkan, nggak bisa juga. Dan akhirnya saya mendengar perkataan Tuhan dalam roh saya percaya itu Tuhan kata, kamu jangan takut, aku ada. Udah saya balik lagi ke kasur, saya baring. Dan saya dibebaskan, dilepaskan. Baru siangnya saya telepon teman yang memang suka, Profesor Nababan yang suka bikin ramuan-ramuan buat dirinya sendiri. Saya telepon Prof, bikinin saya ramuan. Dia bikinin, dia kirim. Bapak Ibu dan teman-teman jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Yang pertama, jangan biarkan hatimu gelisah. Yang kedua, kita hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ada kuasa yang menyertainya. Mari kita baca Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan kelimpahan anugerah kebenaran maksudnya akan hidup dan berkuasa. Akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam hidup butuh apa? Secara financial, secara hubungan, secara apapun. Kita punya banyak kelemahan. Tapi kalau kita percaya anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran melimpah atas kita, kita akan hidup dan berkuasa. Di bidang keuangan, di bidang ekonomi, di bidang apapun, di semua areal hidup kita. Secara keseluruhan hidup ada 12 areal kehidupan kita. Ada kesehatan, ada jasmani, ada spiritual, ada relation, ada hubungan, ada jiwa, semua segala macam. Tapi semua itu akan menjadi bagian di mana kita melihat Tuhan akan memberkati kita di sana. Yang ketiga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Jangan pernah lupakan kita adalah umat kudusnya. Minggu lalu kita merayakan Paskah. Kita baca di dalam teks tentang penderitaan Yesus dan penyalipan Yesus. Salah satunya di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-19. Yohanes pada pasal 19. Pada ayatnya yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan.
Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Ini adalah ayat yang memang Tuhan beri hikmat, dalam arti saya tidak membaca ataupun mendengar orang lain menyampaikan ini. Tapi saya seperti kayak dikasih lihat kata pergi keluar ini. Di dalam beberapa teks semua ditulis keluar. Dan di dalam Yehezkiel pada pasalnya yang ke-46, Tuhan memberikan rahasianya dan ini bersyukur sekali kita bisa memahaminya. Karena di dalam Yehezkiel pada pasal 46 berbicara tentang korban. Dan Yesus adalah korban pendamaian Bapa bagi kita. Di dalam Yehezkiel pada pasal 46 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian. Dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Perhatikan, tidak boleh membawa korban penghapus dosa ke pelataran luar. Supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu hukum yang kudus yang Tuhan kasih langsung kepada Musa untuk disampaikan kepada umat. Ini bagian daripada hukum Taurat. Jadi korban tidak boleh dibawa keluar. Tetapi Yesus dia justru keluar. Korban pendamaian, korban penghapus dosa justru tidak boleh dibawa keluar. Supaya umat jangan menjadi kudus. Yang kudus hanya mereka yang ada di dalam lingkungan keimaman. Itu sebabnya berbahagialah jika kita menyadari hal ini. Ayo kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman di sini tepuk tangannya juga yang sukacita, yang benar-benar sukacita. Ini keren banget. Karena Yesus benar-benar dibawa keluar untuk menguduskan. Siapa? Semuanya dikuduskan. Semuanya menjadi kudus. Tidak ada yang terkecuali. Lebih-lebih kita sekarang yang telah menerima anugerah itu. Karya salib itu telah membebaskan kita benar-benar dari dosa. Ini perlu kita pahami karena sebelum dosa tidak ada kata kekurangan. Sebelum dosa tidak ada kata penyakit. Tidak ada, maafkan saya, tidak ada kata keringat bahkan. Termasuk tidak ada kata kerja keras. Sesudah ada dosa baru semua itu ada. Jadi kita sekarang telah dikuduskan menerima keselamatan. Kehendak Bapa kita hidup dalam kuasa supaya semua kutuk akibat dosa itu tidak berkuasa atas kita. Termasuk di dalamnya berkat yang melimpah untuk kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Dan jadilah percaya untuk hal ini. Kalau kita baca di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Di situ terlihat dengan jelas bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi ini adalah kehendak Tuhan, Yesus dihancurkan. Kejahatan yang terbesar adalah membunuh. Yesus yang Maha Kudus. Itu kejahatan yang terbesar. Dan kekudusan Yesus adalah kekudusan yang terbesar, yang Maha Kudus. Menyalibkan yang Maha Kudus sebagai orang berdosa. Tidak ada yang lebih jahat dari itu. Itu dahsyat banget. Tapi Tuhan bilang itu adalah kehendaknya. Itu sebabnya di dalam Ibrani 10 ayat 10. Dikatakan karena kehendaknya inilah. Karena kehendaknya inilah. Kita telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 11-nya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Ayat 12. Tetapi Yesus telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk, artinya apa? Sudah selesai untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Ayat 13 bersama-sama kita baca.
Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan apa? Tumpuan kakinya. Kita adalah tubuh Kristus. Kehendak Bapa, iblis itu ada di bawah kaki kita. Sebab itu dia berkehendak kita rest di dalam setiap masalah kita. Percaya Yesus ada. Yesus hadir. Kita akan memasuki banyak tantangan. Bisa banyak kali kita kepepet. Tapi kita akan lolos. Dikatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali mereka bangun. Artinya dalam kehidupan kita sepanjang kita percaya, kita tidak akan pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku. Kalau zaman dulu waktu saya kecil dulu, kadang-kadang kita suka ribut bersama teman-teman, ngancemnya begini, awas lu keluar lu keluar awas lu, gua hajar. Disuruh keluar kita, diancam keluar. Kenapa Yesus katakan tinggallah di dalam aku? Jangan pernah mau lagi keluar dari kebenaran ini. Kamu dan saya adalah orang kudus. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 14, sebagai orang kudus dikatakan begini. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan, bukan akan, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya kita, yaitu saudara dan saya, mereka yang ia kuduskan. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini adalah indah sekali. Yesus yang Maha Kudus disakiti, dihancurkan, darahnya tertumpah. Ini adalah pengorbanan yang terbesar. Ini adalah kasih yang terbesar. Inilah ada anugerah yang terbesar. Tinggallah di dalamnya. Jangan biarkan hatimu gelisah. Hidup di dalam kasih karunia-Nya secara sadar. Rest menghadapi segala sesuatu. Dan jadilah percaya. Dan jangan biarkan kebenaran ini hilang dari kita. Iblis akan dakwa, akan curi. Tapi kita tidak akan pernah lagi ada di luar kasih-Nya. Kita akan selalu ada di dalam kasih-Nya sampai selama-lamanya. Dunia di bawah kuasa si jahat. Tapi kita tahu Yesus yang benar. Itu sebabnya si jahat tidak berkuasa atas kita. Kita mengenal Bapa yang benar yang adalah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang mengikuti ibadah ini, di saat ini juga boleh berdoa secara pribadi. Ucapkan doamu. Dan jadilah percaya. Bapak, aku berdoa semua yang bersama-sama kami di dalam ibadah ini. Mereka menerima kekuatan yang baru. Mereka menerima damai sejahtera. Menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka bukan hanya terhitung sebagai orang-orang yang diselamatkan. Tapi kami semua telah menerima keselamatan dan kuasa. Beri mereka jaminan, perlindungan dan pertolongan. Supaya siapapun yang mengalami tantangan hidup menjadi rest dan percaya. Tidak ada yang gelisah, tidak ada yang takut. Kasih karunia dan kebenaran-Mu melimpah-limpah. Dan kami adalah umat kudus-Mu yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti saja. Apabila Bapak Ibu atau teman-teman ada roti, kita angkat tubuh darah Yesus. Dan kita katakan dengan iman. Boleh ikuti saya bersama-sama. Bapa, aku bersyukur. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus segala dosa kami telah diampuni. Kami telah dibenarkan, disucikan, menerima kemuliaan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kami sembuh. Kami diberkati, bebas dari segala kutuk. Dan kami bersyukur di atas kayu salib semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu ya Bapa. Kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Mari kita terima dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Terimalah dan makanlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Dengan iman bersama-sama Bapa kami bersyukur. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Kami telah menerima pengampunan dosa, kami telah menerima penebusan yang kekal. Kami menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal.
Kami percaya kami menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk kami hidup dan berkuasa, menang atas dosa, menang atas yang jahat, dan dibebaskan dari kutuk akibat dosa. Kami semua adalah tubuh Kristus mempelai Tuhan yang suci kudus. Kami akan menyambut Tuhan datang, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila Bapak Ibu ada minyak zaitun ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan biarlah dimanapun minyak ini dicurahkan, kasih karunia Tuhan dan kuasa Roh Kudus bekerja memberkati kita sekalian untuk kemuliaan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita boleh memahami betapa besar kuasa kebangkitan Kristus sehingga sekarang kita telah menerima keselamatan dan kita telah menerima kuasa. Itu sebabnya jangan lagi gelisah hatimu. Percayalah dan tetaplah hidup di dalam kasih karunia dan anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bahkan kita percaya sekarang kita adalah umat-umat kudus Tuhan yang tidak akan dikalahkan oleh dosa. Kita hidup di dalam kemerdekaan, tidak ada lagi pendakwaan. Kita telah dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, dan boleh salam kiri kananmu dan katakan jangan gelisah hatimu. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Maka sebagai ungkapan syukur kita akan membawa persembahan. Karena kita percaya apa yang kita bawa, kita telah diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan. Karena kasih-Nya yang luar biasa. Kita memberi dengan iman, Tuhan kembalikan lagi berlipat kali ganda. Dan sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Yang telah memberkati setiap pribadi kami. Sehingga hari ini kami tahu Tuhan, kami telah menerima keselamatan, jaminan keselamatan, dan kami telah memiliki kuasa untuk hidup berkemenangan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk terus memahami sehingga kami hidup di dalam keberanian untuk percaya, tidak gelisah lagi. Dan biarlah kami terus hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, tidak ada ketakutan lagi. Karena kami adalah umat kudus Tuhan. Berkati selalu Pastor Joshua Tumakaka Tuhan. Dengan hikmat-hikmat yang luar biasa, tambah-tambahkan Tuhan. Untuk mengajar kami selalu menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengerti kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan setiap pribadi kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Itu sebabnya sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita untuk mendukung pelayanan ini. Untuk mendukung pemberitaan kabar baik ini. Agar sebanyak-banyaknya orang boleh mendengar dan menerima sukacita seperti yang kami rasakan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesatan, Kau memberiku keledaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu. Kasih-Mu sempurna,
Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesakan, Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat. Betapa mulia nama-Mu di bumi, keagungan-Mu mengatasi langit, tak cukup memandang-Mu. Semua perbuatan tangan-Mu, ku angkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat. Betapa mulia nama-Mu di bumi, keagungan-Mu mengatasi langit, tak cukup memandang-Mu. Semua perbuatan tangan-Mu, ku terpesona. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga persembahan persepuluhan. Kami berdoa Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara di semua area kehidupanmu. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil dan diberikan keberuntungan. Bahkan kau hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kasih juga untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bersama-sama dengan kami di dalam fellowship pada hari ini. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah buat kita semua. Ada kelegaan, ada kemerdekaan di hari ini. Dan apabila saudara merasakan itu, saudara diberkati, saudara boleh bagikan lagi link yang saudara miliki kepada sebanyak-banyaknya orang. Agar sebanyak-banyaknya orang juga boleh merasakan sukacita yang saudara rasakan. Dan mereka diberkati, mengerti dan memahami anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan buat setiap pribadi kita. Puji Tuhan, dan kita akan akhiri fellowship kita pada hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk fellowship pada hari ini Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus kami boleh memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi mempelai, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu Tuhan. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah atas kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami
menantikanmu. Haleluya. Amin. Biar lidahku memujimu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, betapa mulia nama-Mu di bumi, keagungan-Mu mengatasi langit, tak cukup memandang-Mu, semua perbuatan syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus.